Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Pemirsa yang dirahmati Allah, hati merupakan pusat dari segala sesuatu yang ada pada diri kita. Karena ketika kita berbicara hati, maka tentunya apa yang kita lakukan, baik dalam kondisi puasa saat ini, menjalankan rangkaian ibadah Ramadan saat ini, maupun di luar bulan Ramadan. Tentunya segala aktivitas kita, hati kitalah yang berbicara. Hati dan pikiran kita yang menggerakkan. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna bil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wahiyal qalb." Ingatlah, pada tubuh kita ini ada segumpal darah. Segumpal darah inilah yang menentukan diri kita. Jika segumpal darah itu baik, maka baik pula lah seluruh aliran darah tersebut. Ketika darah itu, segumpal darah itu busuk, buruk, jelek, aliran darah semuanya akan jelek pula. Ingatlah, segumpal darah itu adalah hati kita. Hati yang ada pada diri kita, pada dada kita. Hati inilah yang menggerakkan apakah perbuatan kita itu baik atau perbuatan kita itu buruk. Karena itu yang harus betul-betul dijaga adalah hati. Apa sih penyakit hati itu? Penyakit hati yang akan menjalar kepada seluruh perilaku kita adalah di antaranya ujub, ria, sombong, dengki, syirik, kijib. Itu adalah penyakit hati. Kita punya segala sesuatunya. Sombong yang ada dalam hati kita. Merasa kita lebih dari yang lain. Merasa kita hebat. Orang lain tidak ada apa-apanya. Kalau kita tahu sombong itu adalah penyakit hati yang luar biasa. Tidak sedikit hamba-hamba Allah yang terjerumus mendapatkan ajab yang luar biasa. Karena penyakit hati yang muncul ke permukaan, yaitu sombong. Kita tahu bagaimana Haman. Kita tahu bagaimana Qarun. Kita tahu bagaimana Firaun. Semuanya celaka karena kesombongannya. Kemudian di antara penyakit hati yang lainnya adalah dusta. Bawaannya setiap bicara tidak pernah ada benarnya. Seolah-olah dialah yang paling benar bicaranya. Padahal semua isinya adalah dusta. Kenapa demikian? Karena dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Kata Allah, karena di dalam hatinya ada penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullah. Di dalam hatinya ini ada penyakit. Udah ada penyakit, Allah tambah penyakitnya. Kata Allah, udah ada penyakit itu di dalam hati. Hatinya udah tersarang penyakit. Hati udah ada penyakitnya, fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit hati tersebut. Kenapa? Karena ini adalah sebagai ganjaran. Walahum adzabun alim bima kanu yakzibun. Ini adalah siksa Allah, balasan Allah bagi mereka yang selalu berdusta. Gak pernah ada benarnya. Seolah-olah paling benar dari semuanya. Penyakit-penyakit hati yang banyak. Dengki, iri,
syirik, itu adalah penyakit-penyakit hati yang tidak pernah syukur kepada Allah, yang harus kita hindari. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sam'a wal basar wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula." Inna sam'a, telinga kita, wal basar, pandangan kita, wal fuad, hati dan pikiran kita, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kunci daripada penyakit hati adalah mengobati dengan tilawatil Quran, tadabbur Al-Quran, banyak istighfar, banyak mohon kepada Allah, dan banyak qiyamul lail, perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Sehingga hati kita menjadi lembut, akan sedikit demi sedikit mengikis penyakit yang ada pada hati yang memang sudah mempunyai penyakit. Semoga kita termasuk hamba Allah, umat Rasulullah yang terhindar dari penyakit hati yang sangat berbahaya, mencelakakan diri kita, orang sekeliling kita, masyarakat kita. Semoga kita semua terhindar dari penyakit hati yang sangat membahayakan diri dan lingkungan kita. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.